Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Barada Resi Nugroho, anggota Brimob dari Satuan Tugas Damai Sartens, mengalami luka tembak di bagian dada kiri saat terjadi kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata. Banjir merendam 964 rumah warga di 3 kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, banjir juga merendam sejumlah fasilitas pendidikan. Polres Tanjung Pinang mengamankan 5 pria yang membawa senjata tajam saat pelaksanaan razia di perbatasan Tanjung Pinang dan Bintan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Pari dan inilah News selengkapnya. Barada Resi Nugroho, anggota Brimob dari Satuan Tugas Damai Sartens, mengalami luka tembak di bagian dada kiri saat terjadi kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Lamek Tapo Sabtu 22 Januari. Kontak senjata tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Saat itu, aparat sedang mengamankan persiapan kedatangan helikopter. Namun tiba-tiba ada tembakan yang berasal dari kawasan hutan. Ditemui di Jayapura, Papua, Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito mengatakan, Barada Resi saat ini masih dalam kondisi stabil. Pasca kejadian, ia dibawa dari Kiwirok ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua guna perawatan intensif. Sementara itu, aparat tengah berupaya mengejar kelompok bersenjata tersebut. Saat itu, personel Satgas Damai Karten Polri sedang melaksanakan pengamanan sorti helikopter Polri yang akan mendukung kebutuhan bahan makanan Satuan Tugas Damai Karten yang bertugas di distrik Kiwirok. Setelah terjadi kontak tembak, mengakibatkan salah satu personel Satgas atas nama Barada Resi Nugroho mengalami luka tembak. Sebelumnya, Senin 17 Januari lalu, anggota Brimob Baratu Bahtiar juga tertembak di Kiwirok. Satgas Damai merupakan nama baru sandi operasi Nemangkawi yang dibentuk Mabes Polri untuk penanganan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua. Dari Jayapura, Papua, kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Saudara, tingginya harga minyak goreng di pasaran membuat masyarakat kewalahan. Kebijakan pemerintah menerapkan satu harga minyak goreng belum memberikan dampak berarti. Sejumlah pedagang masih menjual komoditi itu dengan harga lama yang cukup tinggi. Minyak goreng menjadi bahan pokok yang paling diburu usai pemerintah mengambil kebijakan satu harga. Kebijakan tersebut lantaran harga per liter minyak goreng terus naik tak terkendali beberapa pekan terakhir. Harga minyak goreng di sejumlah pasar tembus di kisaran Rp20.000 per liter. Pemerintah mengambil langkah untuk meringankan beban masyarakat dengan satu harga di kisaran Rp14.000. Namun, pedagang di sejumlah pasar di Batam masih ada yang menjual berbagai merek minyak goreng dengan harga lama. Salah satunya di Pasar Mega Legenda Batam Center. Mardianto, pedagang di pasar itu mengatakan, harga minyak goreng masih dijual di kisaran Rp20 hingga Rp25.000 per liter. Itu sesuai harga saat mereka membeli dari distributor. Ya, kebetulan saya baca koran ada info minyak harga 14.000, tapi di situ nggak diterangkan minyak merek apa. Nah, jadi sementara modal saya sendiri sudah jauh daripada itu. Saya bisa tengokkan notanya. Iya. Nah, saya heran kenapa bisa jual 14.000, tapi nggak dibilang mereknya ya. Iya, siap. Makanya orang tanya, itu kemarin itu cuman dibatasi, Oh, lagian bukan dibatasin. merek ini, Siap. bukan merek ini. Saya bilang, ada Siap. juga pelanggan yang nanya, saya Oh, bilang siap. gitu. Jadi, oh iya, tidak di pasar, ini Di retail modern. Iya, Ya, di retail siap. lain, bukan di pasar. Kalau pasar tradisional modern, nggak ada, bilang gitu. Oh, iya, siap. ya, oke lah, makasih. Sementara itu, pedagang lainnya Yasin mengakui hal yang sama. Dirinya terpaksa menjual minyak goreng dengan harga lama karena modal awal juga sudah terbilang tinggi.
Ya. Dengan berita burung aja kan, katanya di Indomaret atau apa itu turun. Sudah turun ya. Tapi kalau di pasaran macam di pasar gini, kalau suruh turun langsung saya rasa nggak bisa. Ya, Makanya modal itu modal kemarin, modal lama masih tinggi ya kan. Jadi umpamanya harus turun sekian itu saya rasa berat sekali. Itu kurun waktu berapa lama tuh Pak Di? Kemungkinan ya sekitar 2 mingguan lah, insya Allah nanti kita baru berani menurunkan kan. Oh siap. Masalahnya stok kan banyak, macam gudang-gudang kemungkinan siap. stoknya pun banyak juga. Masyarakat berharap pemerintah terus melakukan operasi pasar minyak goreng secara berkala untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi di pasaran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Banjir merendam 964 rumah warga di 3 kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 21 Januari malam. Selain itu, banjir juga merendam fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Nah, Balai Desa Mekarsari. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat membuat Sungai Ciberes dan sejumlah wilayah irigasi meluap dan mengakibatkan 3 desa di Kecamatan Walet terendam banjir. Banjir tersebut merendam 964 rumah warga di 3 desa, yakni di Desa Mekarsari, Desa Gunung Sari, dan Desa Ciuyah. Selain itu, banjir juga merendam fasilitas pendidikan, meliputi 1 unit sekolah dasar, 1 unit taman kanak-kanak, 2 unit pendidikan anak usia dini, 1 unit SMP, dan 2 unit madrasah ibtidaiyah. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat, sebanyak 3.383 warga terdampak banjir, di mana air merendam hingga ketinggian 1,5 meter. Walaupun berangsur surut, hingga 22 Januari, banjir masih terjadi. Petugas BPBD telah mengevakuasi warga, terutama para lansia dan balita dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Kakak yang dalam pengungsian saat ini kurang lebih sebanyak 62 jiwa. Kemudian selanjutnya kita lakukan asesmen, lakukan penanganan kedaruratan lanjutan. BPBD Kabupaten juga akan melakukan pemenuhan kebutuhan pengungsi dengan memenuhi makanan siap saji, selimut, matras, dan sarana lainnya. Selain itu, langkah-langkah kesiapsiagaan dilakukan dengan membersihkan material yang menghambat aliran atau saluran air di sekitar sungai atau daerah irigasi dan memantau peningkatan debit air ketika curah hujan deras. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau telah siap menerapkan travel bubble. Kesiapan tersebut disampaikan Sandiaga usai meninjau kesiapan Pelabuhan Bandar Bentan Telani (BBT) di Bintan Jumat 21 Januari. BBT merupakan salah satu sarana yang disiapkan saat penerapan travel bubble Batam, Bintan, dan Singapura nantinya. Sandiaga menegaskan, pemerintah telah menyiapkan kebijakan travel bubble sejak setahun lalu. Bintan dipilih sebagai lokasi penerapan travel bubble karena kunjungan wisatawan di daerah ini sebelum pandemi COVID-19 sangat luar biasa. Ia berharap pemerintah daerah dapat mempercepat vaksinasi booster dan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Dengan begitu, kebijakan travel bubble dapat terlaksana dengan baik, yang diikuti pulihnya sektor pariwisata. Garda depan, karena nanti yang berada di lokasi travel bubble akan berhadapan dengan PPLN, baik itu wisatawan maupun juga pelaku perjalanan luar negeri lainnya. Oleh karena itu kita akan percepat 2 hal. Pertama adalah booster, yang kedua adalah vaksin untuk anak di usia 6-11. Karena Omikron ini ada 2 jalur masuknya, selain dari luar negeri juga dari anak-anak. Nah ini nanti menjadi perhatian khusus harus oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati, Pak PLT Bupati, agar vaksinasi ini ditingkatkan. Karena
setelah beberapa bulan kita rencananya akan mengevaluasi travel bubble ini, dan seandainya kita bisa mengendalikan pandemi, kita akan tingkatkan, kita akan perluas. Dan ini akan kita harapkan berkelanjutan untuk momentum kebangkitan ekonomi, Kepri, dan tentunya juga buat pariwisata dan ekonomi kreatif. Travel bubble ini akan mengoperasikan 2 lokasi. Pertama adalah Nongsa dan Ragoy. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Sebanyak 600 aparatur sipil negara dan pegawai di lingkungan Pemko Batam menerima vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga yang dilaksanakan di Dataran Engku Putri Batam Center Jumat kemarin. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad juga melaksanakan vaksinasi booster bersama ratusan ASN. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad juga melaksanakan vaksinasi booster bersama 600 ASN di lingkungan Pemko Batam. Usai melaksanakan vaksinasi booster, Amsakar mengaku tidak mengalami efek samping setelah disuntik vaksin booster. Amsakar menyebut, vaksinasi booster penting dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron, serta agar terhindar dari efek berat jika terpapar COVID-19. Amsakar menghimbau kepada masyarakat Batam untuk melaksanakan vaksinasi booster di puskesmas-puskesmas terdekat, serta fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah Kota Batam. 600-an orang lah yang akan divaksin dosis ketiga. Jadi alhamdulillah Bapak Saudara rasanya biasa-biasa saja. Ngopi alhamdulillah masih enak, tidak ada masalah. Jadi jangan risau, jangan cemas. Juga ingin informasikan pada seluruh masyarakat Batam, mari kita sambut booster, vaksinasi booster atau vaksinasi ketiga ini dengan antusias. Amsakar menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi atas antusias warga Batam dalam mengikuti vaksinasi booster saat launching vaksinasi booster di Kota Batam beberapa waktu lalu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Polres Tanjung Pinang mengamankan 5 pria yang membawa senjata tajam dalam razia di perbatasan Tanjung Pinang Bintan, tepatnya di kilometer 16 arah Tanjung Uban Kamis malam. Polres Tanjung Pinang menggelar operasi Bunga Seligi tahun 2022 di perbatasan Tanjung Pinang dan Bintan di kawasan itu. Razia ini untuk mengantisipasi masuknya pekerja migran PMI ilegal. Polisi memeriksa sejumlah kendaraan dan penumpang yang melintas di jalan raya tersebut. Dalam razia itu, polisi mengamankan 5 pria yang membawa senjata tajam saat berkendara. Semula polisi mengira kelima pria ini merupakan pekerja migran Indonesia ilegal. Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Syafruddin mengatakan, setelah serangkaian pemeriksaan diketahui kelima pria tersebut bukan pekerja migran Indonesia, melainkan nelayan Bintan. Syafruddin menuturkan, kelima pria itu dikenakan wajib lapor kemudian dibebaskan. Hubungan dengan pemilikan senjata tajam yang ada pada diri dia adalah warisan sebenarnya, ini orang tuanya dia, dan status pekerjaan dia pun jelas ada, ya kan? Karena kita mengantisipasi ajas praduga tidak bersalah. Kalau kita tindak lanjuti daripada undang-undang darurat tahun 1951, ya kan? Memang bisa, tapi ada batas-batas yang bisa diinikan. Status daripada pekerja yang bersangkutan adalah seorang nelayan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Kebakaran menghanguskan belasan rumah warga pesisir Pulau Bulu, Kecamatan Bulang, Batam, Kepulauan Riau, Jumat 21 Januari, masih menyisakan kesedihan. Warga yang rumahnya terbakar terpaksa mengungsi dan harus bertahan dalam kondisi serba kekurangan. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan 19 rumah di Pulau Bulu, Kecamatan Bulang masih menyisakan kesedihan. Warga yang menjadi korban kebakaran kini mengungsi di rumah tetangga.
dan di tempat ibadah masjid tak jauh dari lokasi kejadian. Saat kejadian, api cepat membesar lantaran banyak bangunan rumah terbuat dari material kayu. Para korban mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda yang dilalap si jago merah. Mereka hanya bisa pasrah dan mengumpulkan puing rumah mereka yang sudah rata. Salah satu korban, Desika, mengatakan api pertama kali berkobar dari 2 rumah tetangganya. Api cepat membesar karena saat kejadian angin berhembus kencang. Selain itu, tidak ada barang yang bisa diselamatkan dari insiden kebakaran tersebut. Dirinya mengharapkan bantuan lantaran seluruh harta bendanya turut hangus terbakar. Pas mau makan itu, pas mau makan? Iya, mau makan. Pas itu ada anak sekolah teriak bilang kebakaran gitu. Jadi semuanya keluar melihat api itu, besar api itu. Nah, pertama cuma 2 rumah aja. Pertama cuma 2 rumah ya? Iya, dan itu habis semua. Deretan dari rumah yang pertama itulah sampai rumah kami semua. Ibu waktu itu pertama tak sempat dulu, nggak sempat lari dulu. Setelah dah selesai api-apinya itu, baru kami ambil ini bekas-bekas yang surat-surat anak-anak semua. Itulah kami dapat. Oke. Sampai saat ini bantuan apa yang udah datang? Yang udah Ibu terima? Bantuan susu, pampers, Indomie. Sementara itu, Kepala Kepolisian Persiapan Sektor Bulang, Ibtu Walter, mengatakan sedikitnya 19 rumah warga hangus dalam peristiwa itu dan 22 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Polisi masih memintai keterangan saksi untuk tahap pemeriksaan. Begitu juga dengan taksiran kerugian materi masih dalam perhitungan. Camat, Damil, saya dari Kapolsek sudah membuat posko. Posko itu berada di masjid kita di Pulau Bulu. Berbagai bantuan udah ada di situ Pak ya? Sebagian sudah langsung ke posko. Bantuan berupa beras sudah terlihat berdatangan, baik dari pemerintah setempat dan warga sekitar. Para korban juga berharap pada Pemko Batam untuk memperhatikan siswa-siswi yang rumahnya menjadi korban kebakaran, untuk segera mendapat bantuan perlengkapan sekolah dan pakaian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Kementerian Kesehatan mencatat 87 jamaah umroh asal Indonesia yang tiba di tanah air pada Kamis kemarin terkonfirmasi positif COVID-19, 10 diantaranya probable COVID-19 varian Omikron. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 87 jamaah umroh yang kembali ke tanah air terkonfirmasi positif COVID-19, 10 diantaranya probable COVID-19 varian Omikron. Saat ini 87 jemaah tersebut menjalani isolasi di Wisma Atlet Jakarta. Untuk itu, Kementerian Agama melakukan evaluasi terhadap prosedur penyelenggaraan ibadah umroh untuk memastikan keamanan dan kesehatan jemaah. Kemenak akan evaluasi kebijakan pengelolaan satu pintu atau one gate policy, apakah diberlakukan saat keberangkatan atau hanya diterapkan saat kepulangan. Kita lihat perkembangannya ke depan, apakah kita fokus juga atau menghandle jamaah pulang kembali dari Saudi ataukah kita fokus pada pemberangkatan. Sejauh ini evaluasinya seperti apa? Ya? Sejauh ini evaluasinya seperti apa? Ya, evaluasinya alhamdulillah ya berjalan. Ketika berangkat banyak yang juga tidak bermasalah. Mereka semua secara kesehatan negatif, prosesnya juga standar, kemudian juga dokumen-dokumennya juga standar. Yang penting jamaahnya lancar. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi dan Silaturahmi Travel Haji dan Umroh Jawa Barat, Wawan Misbak, mendukung upaya Kementerian Agama memberlakukan one gate policy saat kepulangan jemaah ke tanah air. Petugas atau lab yang swab kita jemaah itu ditentukan oleh Kementerian Agama, diawasi ditentukan oleh Kementerian Agama. Itu 2 poin yang paling penting untuk kepulangannya. Kalau berangkatnya kan Kementerian Agama yang punya otoritas lah. Nah pulangnya juga jangan kita dilepas. Dari Bandung, Jawa Barat,
Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Batam terus melonjak dalam 2 hari terakhir. Terkonfirmasi sebanyak 10 orang positif COVID-19 dan 2 orang pekerja migran Indonesia terdeteksi Omikron. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Batam menyebut, per Kamis 20 Januari jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Batam terus bertambah dalam 2 hari terakhir. Terjadi penambahan 10 kasus positif COVID-19 dengan kategori tanpa gejala, sementara 2 orang PMI yang baru tiba dari luar negeri terindikasi Omikron. 2 PMI serta 10 pasien positif COVID-19 menjalani isolasi di Rumah Sakit Khusus Infeksi RSKI Galang. Sudah ada 2 yang Omikron dan ada 10 semalam yang terkonfirmasi. Tapi alhamdulillah 10 orang yang terkonfirmasi itu semuanya OTG, orang tanpa gejala. Dan ada 2 orang yang Omikron, itu adalah PMI dan sekarang sudah kita isolasi. Amsakar menghimbau kepada masyarakat agar terus meningkatkan protokol kesehatan serta melaksanakan vaksinasi ketiga agar meningkatkan kekebalan tubuh. Saat ini pihaknya juga menerapkan skema deteksi dini kepada PMI yang baru tiba untuk mengambil langkah evakuasi, karantina, dan pemulihan sebelum dipulangkan ke daerah asal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Pemerintah DKI Jakarta berencana membangun saringan dan tempat pengolahan untuk menangani masalah sampah di wilayah tersebut. Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan 197 miliar rupiah untuk membangun program penyaring sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto, Minggu 23 Januari mengatakan, proyek saringan sampah ini masih dalam proses dan ditargetkan rampung tahun ini. Proyek penyaring sampah ini dilaksanakan Unit Pelaksanaan Kebersihan Badan Air Jakarta Timur yang tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Asep juga mengatakan terkait informasi kawasan yang nantinya akan dibangun saringan sampah tersebut. Kita bangun ini perbatasan antara Gedong dan Tanjung Barat ya, itu lokasinya. Jadi kita akan menyaring sampah dari hulu Sungai Ciliwung yang melintasi Bogor, Depok. Menurut Asep, nantinya sampah akan disaring dan dihadang yang kemudian diolah kembali. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, kerajinan tangan dengan berbahan baku talikur bisa menghasilkan sebuah produk kerajinan seperti tas, topi, rompi, dan lain sebagainya. Di tangan Masita selaku owner Destarcraft, talikur dianya menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomis. Produk kerajinan yang dihasilkan Destarcraft ini antara lain tas, dompet, tirai, sandal, rompi, gantungan kunci, ikat pinggang, serta tanja. Owner Destarcraft Masita mengatakan, dirinya memulai usaha kerajinan anyaman dari bahan talikur ini sejak tahun 2017 lalu. Dalam membuat kerajinan anyaman, Masita dibantu oleh warga sekitar yang berada di RT 01 RW 02, Desa Sebong Lagoy, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Selain sebagai pemberdayaan untuk masyarakat, dirinya juga merasa terbantu jika mendapat orderan dalam jumlah besar. Selain dipasarkan di Kepulauan Riau, hasil kerajinan anyaman Destarcraft juga dipasarkan hingga daerah Jawa dan Kalimantan. Kalau dari yang paling murah itu ada yang 10.000 untuk gantungan kunci. Kalau paling mahal untuk saat ini masih di kisaran 350. Itu biasanya tas yang jumbo yang 350. Gitu. Sebenarnya untuk saat ini kami tidak ada karyawan tetap. Jadi warga sekitar itu kami ajari, tujuannya di samping kita seperti kayak pemberdayaan, dan tujuan kedua barangkali kami banyak orderan, mereka bisa kami ajak untuk kerjasama untuk sebagai tenaga kerjanya. Jadi untuk tenaga kerja sementara ini tidak tetap lah, tenaga kerja tidak tetap. Jadi kalau ada orderan baru nanti kami ambil kawan-kawan yang sudah kami ajari tadi.
Produk anyaman Destarcraft ini dibanderol dengan harga bervariasi. Paling murah gantungan kunci dengan harga Rp10.000 dan paling mahal tas yang berukuran jumbo dengan harga Rp350.000. Sementara itu dalam satu hari, Destarcraft bisa menghasilkan 3 hingga 5 produk tas anyaman. Omset mencapai Rp5 juta per bulan. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.